niscaya akan muncul Gunung Brahma dan Gunung Siwa di Laut Jawa. Tapi ulo salam yo atur bagya wisuka Nusantara. Ong wilahing jati nuhune ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Tidak lain tidak bukan sesungguhnya bangsa Nusantara mesti mau melanjutkan hajat-hajatnya leluhur Nusantara yang bertopik kepada kebesaran Nusantara, di mana berawal dari adanya jangka Jayabaya atau ramalan Jayabaya juga boleh. Manusia itu seolah-olah telah terkoridor itu ya terbingkai oleh sebuah laksitaning kodrat yang mau tidak mau awalnya tidak percaya, tetap sesuai kasunyatanya yang membuktikan harus percaya. Di antaranya adalah tanah Jawa Kalungan Wesi, ya. Tanah Jawa Kalungan Wesi tempo dulu itu tentu sangat mustahil. Yang dimaksud adalah tanah Jawa ini kok berkalung besi lah. Secara lahiriah terwujudlah rel kereta api yang melindungi Pulau Jawa. Lalu lagi ada gambar bisa ngomong diantaranya ya seperti ini, YouTube, diantaranya televisi, ono suara tanpa rupa itu ya diantaranya radio, lalu ada gambar bisa ngomong. Lah ini sebuah kasunyatan yang mau tidak mau kita harus mau memahami, semestinya mau memahami, bukan harus ya, semestinya mau memahami yang bahwasanya kita itu telah terbingkai atau terkoridor oleh leluhur kita yang waskito. Contoh lagi dalam hal kejadian Porong Sidoarjo. Kenapa sebelum itu mengeluarkan Dut Simlegetobo atau lumpur lapindo, ya itu desa itu telah diberi nama Porong. Nah, lalu pula di satu sisi Reno Kenongo, ya Reno Kenongo itu seneng, kesenangan atau kampung yang disenangi dan lalu menjadi kenangan lah. Lalu lagi Tanggul Angin sama juga menanggulangi angin, ya. Lah ini sebuah hal yang perlu kita hayati dan lalu perlu kita pahami yang bahwasanya arepo kita pinter walaupun kita pandai, jangan sampai kita merasa pandai, atau arepo kita banter, kita itu kencang, jangan sampai kita ngelancangi atau menyalip lah, mendahului daripada wawarah-wawarah leluhur atau jangka-jangka yang telah tertera itu, karena mau tidak mau pada satu saat akan dibenturkan kepada kasunyatan yang pikiranmu dan pikiranku dan kita semua saya yakin hanya termehek-mehek saja atau tidak bisa mengatasi. Lah, saya akan mengulas bahwasanya ada sebuah cerita tanah Jawa nugel kaping pindo dan lalu akan tanah Jawa nugel kaping telu. Ya, tanah Jawa nugel kaping pindo dan lalu akan terjadinya ya sesuai jangka tanah Jawa nugel kaping telu. Lah seiring saya bercerita itu tentunya kita melihat dari sisi lumpur lapindo, mungkin ini akan terjadi tanah Jawa nugel kaping pindo. Lah mengapa demikian? Secara kita rasio ya, secara rasional, karena lumpur terus mengalir, lumpur terus mengeluarkan lumpur dari bawah, tentunya rongga bumi itu akan mengurang, ya. Rongga bumi itu akan berisi angin, makanya menanggulangi angin. Nah, dengan rongga bumi yang demikian, apakah tidak mungkin bahwasanya nanti akan terjadi tanah Jawa nugel kaping pindo? Makanya lap pindo. Pindo itu kalau istilah Jawa adalah yang kedua. Lap pindo. Lap yang kedua itu kemungkinan ya disapu bersihnya. Lap itu kan serbet itu ya serbet untuk membersihkan itu. Serbet itu ya kain pembersih di atas meja untuk ngelapi, untuk membersihkan. Lah itulah serbet lah, taruhlah kalau di muka itu namanya sapu tangan. Lah ini lap pindo. Lap itu berarti pembersih, yang kedua itu pindo itu berarti yang kedua, berarti akan dibersihkan yang kedua kalinya. Lah seiring dengan itu saya meyakini bahwasanya saya ada sebuah
petunjuk antara mimpi dan tidak, dan petunjuk saya tidak perlu dipercaya. Sekali lagi, petunjuk saya itu tidak perlu dipercaya, namun perlu didengarkan, dan atau yang tidak mendengarkan juga nggak masalah, namun tentu perlu dihayati dan diamati. Bahwasanya seiring dengan lapindo, bahwasanya seiring dengan lenyapnya lapindo atau rongga bumi itu nanti amblas di lapindo, niscaya akan muncul Gunung Brahma dan Gunung Siwa di Laut Jawa. Nah, kalau Laut Jawa tentunya sebelah utara Pulau Jawa, namun kalau sebelah selatan itu adalah Samudra Hindia. Lah, saya menyampaikan ini karena berdasar kepada taruhlah penelitian dan sebagainya, itu ada yang mengatakan kalau tanah Jawa sudah dimungkinkan miring ke utara. Lah, kejadian ini tentunya didukung dengan fenomena alam yang semula itu Pantura atau pantai utara, jalur Pantura tidak pernah banjir rob sampai melebihi kapasitas. Sekarang banjir robnya seperti di Semarang, di Pekalongan, ini sudah melebihi kapasitas. Lah, lalu nantinya tentunya ada apa gerangan ini? Tentunya ada tanah timbul di bawah air, ya. Tentunya secara rasio ada tanah timbul di bawah air yang nanti seiring dengan taruhlah lapindo nugel kaping pindo akan muncul seketika, yang kemungkinan besar nanti akan dinamakan Gunung Brahma dan Gunung Siwa. Lah, saya mengutip sedikit bahwasanya siapa itu Brahma? Brahma kalau dalam kepercayaan Hindu, kalau nggak keliru, itu adalah dewa yang mencipta, ya, dewa yang mencipta. Dan lalu Siwa itu adalah dewa pembersih, ya. Lalu Wisnu itu adalah dewa andum kabagian. Jadi dalam istilah itu kalau nggak keliru ada Trimurti, yaitu Brahma, Siwa, dan Wisnu. Lah, nanti Wisnu Jumeger atau Jumeneng ing tanah Jawa ini dengan sebutan jejuluk seperti Raja Sanegara umpamanya tatkala kecil bernama Hayam Wuruk, niscaya di antara yang akan menunjukkan keagungan Tuhan, akan adanya pemimpin yang adil di Nusantara ini, yang kemarin saya mengatakan bahwasanya sesungguhnya manakala manusia ini sudah tidak bisa mengadili dengan sesamanya atau tidak bisa membuat keseimbangan atas bumi ini, akan diambil alih sementara peradilan bumi ini oleh kewenangan para dewa. Lah, seiring dengan itu lapindo ini nanti mungkin akan menjadi pratanda tanah Jawa nugel kaping pindo, dan lalu munculnya Gunung Brahma dan Gunung Siwa menunjukkan bahwasanya tanah Jawa tidak bisa dicampur tangan oleh urusan-urusan selain daripada keluhuran Jawa, ya, selain daripada keluhuran Nusantara. Mengapa demikian? Sebab leluhur kita apapun ya, orang lain atau manca praja itu mencela atau menghina atau bahkan menghujat atau merendahkan, namun tetap tanah Jawa ini dilihat dari sisi budi pekertinya, atau Nusantara dilihat dari sisi budi pekertinya, lemah lembut, ya, lemah lembut, sopan santun, trapsusilo, subosito, udonegoro, dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, niscaya nilai unggulnya masih berada di Nusantara. Kalau dulu yang saya ingat, Nusantara ini dikenal dengan adat ketimurannya. Lah, ini sebuah hal yang patut saya sampaikan. Namun sekali lagi, ini bukanlah kepastian. Sekali lagi saya menyampaikan, ini bukanlah sebuah kepastian. Namun saya perlu menyampaikan bahwa yang intinya kita telah terbingkai dengan ramaling pandito kodrating jagat jangkaning dewa, sehingga mau tidak mau Jangka Jayabaya tetap jumangkah. Jangka Jayabaya ini tetap jumangkah dan akan selalu membingkai kamu. Kemana kamu terbang, niscaya akan kembali pula ke bumi. Ya, kemana kamu akan berlari, niscaya tetap budaya adiluhung Nusantara ini tetap akan menjadi kiblating jagat pancering bawono. Jadi pada prinsipnya saya menyampaikan ini tidaklah ada tujuan untuk menakut-takuti, namun sesuai dengan jangkane manungsa wis aweh wangsit wiloca dening jalma kang waskita ing jangka Jayabayane manungsa tan teguh wutuh winaca sirnanya sepalih. Lah, ini sebagai pedoman, ya, sebagai pedoman bahwasanya tanah Jawa itu akan winaca sirnanya sepalih. Lah, seiring dengan itu sebagai tengara mijilnya Ratu Adil itu mungkin akan muncul, ya, mungkin akan muncul
tanah timbul di Pulau Jawa ini, di Laut Jawa ini, ya, yang nanti kurang lebihnya seperti besarnya itu seperti anak Krakatau, dan lalu orang akan menamai secara spontanitas atau secara perlahan Gunung Brahma dan Gunung Siwa. Saya rasa demikian. Terima kasih.